Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kuhas TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Ana Rania di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Kali ini kita akan berbincang tentang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Ya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Rania. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat Ananda, alhamdulillah. Terima kasih Abah atas kesempatannya bisa hadir di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Rania mewakili sahabat Kuhas TV nih Abah. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin Rania tanyakan ya Abah. Silakan, tafadhal. Pertanyaannya adalah, hukum tidur sepanjang hari saat puasa itu apa ya Abah kira-kira? Ya, memang tidur itu adalah sunnah, apalagi tidur untuk menghindari maksiat. Baik, daripada dia bangun kemudian buat maksiat, lebih baik tidur. Cuman kalau tidur berketerusan ini yang kurang baik. Bahkan juga makruh, ya makruh. Kenapa? Karena di dalamnya tidak untuk menghindarkan maksiat, tapi untuk justru meninggalkan kebaikan. Tapi kalau tidur kemudian tidak main game, ya itu bagus. Tidur kemudian tidak maksiat itu bagus. Tapi kalau tidur terus dari mulai sahur ya sampai kepada buka puasa, ini namanya tidur yang tidak benar. Ya, karena naumatus subhi turusil, karena tidur itu justru akan mewariskan keburukan bagi kita. Jadi silakan tidur, tapi niatnya untuk menghindarkan diri dari keburukan. Ya, karena Allah SWT justru menjadikan tidur itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, fi manamikum. Ya, jadi apakah kalian melihat pada tidur-tidur Anda? Jadi tidur itu merupakan sebuah sunnatullah, sebuah ketetapan. Karena memang kita itu musuh besarnya ngantuk. Musuh besar kita, pemirsa, ngantuk. Jadi kalau sudah ngantuk, payah melawannya itu. Maka untuk menghindarkan dari ngantuk, tidur. Nah, tidur itu sebagai istirahat. Nah, istirahatnya itu dilaksanakan dengan ketetapan-ketetapan yang tetap. Namun dalam bulan puasa, jangan. Jadi pastikan bahwa ketika kita dalam puasa, bukan tidur yang kita kejar, tapi amaliyah yang kita kejar. Kalau tidur mah bisa di bulan lain juga bisa, ya. Tapi kalau puasa, laksanakanlah maksimal waktu-waktu kita untuk tilawatil Quran, untuk zikrullah, untuk sedekah, untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, dan untuk meningkatkan amaliyah kita kepada Allah. Jadi jangan tidur terus. Tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Bahkan bisa mengurangi pahala puasa kita. Kenapa? Karena tidur terus. Ya, makanya pemirsa, apabila kita tidur untuk menghindari maksiat itu baik. Daripada kita nonton TV yang siarannya jelek-jelek, daripada kita nonton YouTube yang tidak bagus-bagus, enak kita itu bagus. Tapi kalau tidur terus kemudian meninggalkan sholat, tidur terus kemudian meninggalkan ngaji, tidur terus kemudian meninggalkan kebaikan-kebaikan, ini yang tidak baik. Karena kebaikan adalah bagaimana kita ketika kita tidur, kita meninggalkan keburukan, bukan untuk meninggalkan kebaikan. Begitu insya Allah. Baik Abah, jadi kalau kita tidur dari sahur saat sampai azan maghrib itu pahala puasanya bisa hilang, bahkan ya, batal puasanya. Kenapa? Tadi yang pernah kita bahas ya. Karena kalau misalnya tidur terus, gimana sholatnya? Gimana Al-Qurannya? Gimana zikirnya? Kan nilainya jadi rendah. Bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Kalau hukum asalnya makruh, sangat tidak disukai, atau sesuatu yang dibenci. Nah, tidur terus. Ya, tapi kalau niatnya untuk menghindarkan kemaksiatan, misalnya setelah sahur, kemudian dia baca Al-Quran sejenak, lalu istirahat sebentar, lalu nanti jam-jam 7 dia melakukan aktivitas ya. Kemudian sampai ke zuhur, dia beraktivitas, kemudian nanti mungkin dia baca Al-Quran, kemudian sholat zuhur, kemudian istirahat lagi karena memang siang panas ya, kemudian istirahat lagi sampai menjelang asar, kemudian dia bawa sholat asar, kemudian baca Al-Quran dan seterusnya sampai ke maghrib, itu bagus. Tapi kalau tidur terus dari sahur sampai ke maghrib, itu namanya sesuatu yang tidak baik. Kalau tidak sholat, berarti puasanya tidak sempurna. Begitu Ananda. Baik Abah, terima kasih Abah. Ya. Lanjut nih Abah, bolehkah kita sahur saat azan subuh sudah berkumandang karena baru terbangun Abah? Iya. Jadi yang namanya baru terbangun itu kan berarti maknanya bahwa ada sesuatu yang dia tidak sadari. Iya Abah. Artinya kejut-kejut terbangun sudah azan. Nah berarti kan tidak tersadari. Namun ada beberapa dalil dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah pernah melakukan, bahkan membolehkan dalam fatwa-fatwa ulama. Jadi ketika azan berkumandang masih boleh makan selama waktunya jelas. Memang kita di Indonesia ada tradisi pemirsa, namanya tradisi sebelum sebelum azan itu namanya imsak. Nah imsak itu biasanya 10 menit sebelum azan. Nah kalau sudah imsak, hati-hati, tahan, jangan lagi makan minum. Tapi kalau sudah azan itu stop makan. Namun ketika ini kan terbangun nih, karena malam tadi mungkin tadarus Al-Quran, saya terbangun itu tidak sadarnya, sekali bangun orang sudah azan sampai kepada asyhadu alla ilaha illallah, masih ada waktu. Kemudian kita berniat untuk makan dan minum. Kan repot nih kalau makan pedas. Nah pas makan pedas berhenti kan repot kalau tidak minum. Nah, makanya tahanlah dengan baik. Kalau memang mau makan, menurut ulama dibolehkan, tapi jangan sesuatu yang berat. Karena kenapa? Azan itu batas akhirnya. Nah, makanya ulama ada yang membolehkan untuk itu. Tapi yang membolehkan sedikit sekali.
Karena kenapa? Ditakutkan nanti ada sesuatu yang tidak kita yakini terjadi dan itu bisa menjadi membatalkan puasa kita. Karena memang batas puasa min khaitil abyad ila khaitil aswad. Sampai kepada bentuk putih nampak, fajar sodik itu nampak, itu maka puasa kita tidak boleh lagi, kita harus menahan dari makan dan minum. Maka dari itu kalau dia terkejut tiba-tiba bangun karena mungkin ketidaksadaran kemudian langsung dia sahur, mungkin hanya cukup dengan air minum dengan niat yang ada, maka itu menurut ulama dibolehkan. Ya dibolehkan. Jadi kalau dia tiba-tiba atau terkejut dalam keadaan tidak sadar kemudian bangun langsung minum dan lain-lain sebagainya. Artinya ketika dia sadar ada ulama membolehkan dengan dalil yang mengambil dari sunnah Rasulullah SAW, dari hadis Rasulullah SAW bahwa bentuknya adalah ketika fajar shadiq belum terlihat nampak, maka azan itu masih boleh tapi jangan sampai azan selesai. Ya ini tunggu qomat, itu sudah tidak boleh lagi. Tapi kalau masih azan itu kan baru awal waktu. Ya karena kita ini di Indonesia azannya beda-beda. Kadang-kadang langgar siko belum azan, kok sudah azan. Beda-beda, ini jadi masalah. Makanya berhati-hati lebih elok. Makanya kita di Indonesia ada tradisi imsak. Nah, imsak ini baik. Artinya ketika sudah bunyi imsak, kalau di Jambi kan ada itu pemirsa bahkan di Indonesia. Imsak itu kan bunyi sirene, ngek panjang. Itu menandakan bahwa hati-hati. Jangan lagi kita makan, tahan-tahan, elok tadarusan sampai menjelang masuk waktu subuh. Nah artinya ketika memang tidak sadarkan diri, terbangun tahu-tahunya langsung ketemu dengan azan, cepat segerakan niat. Kemudian setelah itu barangkali sekedar minum air putih atau mungkin ya minum air dingin lah atau air manis untuk membuat kekuatan. Kemudian setelah itu selesaikan, lanjut dengan melaksanakan ibadah sholat subuh. Insya Allah. Begitu Ananda. Baik Abah, terima kasih Abah Ya, atas sama-sama. penjelasannya. Itu sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama bagi Ana pribadi. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita pada kali ini. Berjumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ana Rania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.